yang berkuasa. Hati kami penuh dengan sukacita, hati kami bergembira karena kami berada di dalam rumah Tuhan. Disinilah kami berpesta secara rohani, disinilah kami menikmati segala kebaikan Allah. Dan hamba menghabiskan ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat puji dan berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Di
Kita mau tetap tinggikan Tuhan lewat pujian kita, karena Tuhan sudah sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita selain hanya mengucap syukur dan memberi pujian kepada Tuhan. Mari berikan suaramu yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, kita dipilih. Haleluya. Kita
dimana kalau melihat dari kehidupan saya, ya nggak ada apa-apanya gitu. Dengan kata lain, ya apa yang saya telah perbuat dahulu, ya mungkin oleh kemurahan Tuhan saya sampai saat hari ini gitu. Terlebih lagi di mana kemarin saya ingin menyaksikan bahwa entah kenapa saya jatuh dari motor yang notabene nggak jauh dari sini gitu, yang kurang lebih pasar Tebang ke depannya lagi lah, yang di dekat trailer itu. Pas di tikungan, ketika saya berbelok dengan kecepatan yang masih rendah lah menurut saya, tiba-tiba ada mobil gitu lagi parkir dan ingin keluar dan langsung belok ke kiri gitu. Jadi otomatis ketika saya berbelok dan langsung rem, jatuhlah saya dan yang bersyukur nggak terlalu bagaimana kecelakaannya, jadi kayak kecelakaan tunggal jatuhnya. Tapi ya saya langsung flashback, ada apa dengan kehidupan saya sehingga saya bisa seperti ini gitu. Pasti Tuhan tegur gitu, saya yakin gitu. Karena seringkali ketika saya udah melenceng jauh, Tuhan tegur gitu. Pernah saya juga kecelakaan di Manado, lebih tepatnya kecelakaan mobil. Ini lebih parah lagi. Kalau di Manado, mobil saya tuh mobil kantor, bukan mobil kantor tuh hancur. Belakang hancur, teman saya yang sebelah kiri hancur, kan saya bawa mobil. Tetapi puji Tuhan, kendaraan yang saya bawa tidak kena apa gitu. Jadi memang ada kesalahan yang saya buat juga waktu di Manado, dan Tuhan langsung tegur. Terus juga mengenai kecelakaan motor ini pun yang saya alami memang nggak seberapa, tapi rupanya Tuhan mau tegur gitu. Tegur dengan kata lain, ya untuk saat ini saya sedang dipercayakan Tuhan untuk bekerja di dalam suatu perusahaan yang dimana saya jual apartemen, dan saya dipercayakan untuk memegang penjualannya. Tetapi untuk masuknya itu Senin sampai Minggu, kurang lebih liburnya pun kita nggak bisa ambil hari Minggu. Jadi tinggal pintar-pintarnya saya untuk ambil waktu. Berjalannya waktu kurang lebih 3 bulan, kadang saya lebih meremehkan waktu yang ada untuk beribadah. Kalau saya kan memang terhitung jemaat GPD IPSKM di Kelapa Gading, jadi kita ada waktu yang namanya waktu Kamis untuk ibadah doa dan pelajaran Alkitab gitu. Tetapi karena mungkin saya juga terlalu sibuk dengan pekerjaan, ibadah Kamis saya lewatkan. Seringkali ibadah Minggu pun juga saya lewatkan gitu. Yang sebelumnya saya pun juga aktif di ibadah pria maupun ya ibadah Kamis saya lewatkan gitu aja. Jadi ketika ada kecelakaan kemarin, yang kecelakaan juga kepada saya langsung mengingat kembali apa yang saya udah buat marah Tuhan gitu. Karena saya yakin ini adalah teguran gitu. Coba kalau yang notabene kantor saya dari sini ke Sunter, kalau di jalan bebas dan terjadinya di situ, dan pasti saya ditabrak motor dari belakang ataupun mobil yang cepat lebih pas. Tapi puji Tuhan, kejadiannya hanya di trailer yang notabene motor mobil agak sedikit berkurang gitu. Yang saya ingin bagikan ke semua jemaat yang ada bahwa ya kita harus memakai waktu yang ada yang sedikit ini dengan lebih sungguh-sungguh gitu. Ya, meskipun kita sudah doa pagi, doa sebelum tidur, tetapi yang Tuhan mau tuh keintiman kita lebih lagi gitu. Jangan sampai ketika kita intim dengan Tuhan kasih berkat yang lebih, kita mulai melupakan gitu. Dan juga di dalam pekerjaan saya juga ingin bagikan bahwa saya baru 3 bulan dan puji Tuhan ada penjualan 1 ya, dan saya yakin dan percaya bukan oleh kuat dan gagah perkasa saya. Satu sisi saya SMA, tetapi bawaan saya marketing saya S1.
tetapi mereka mau saya ajarkan, mereka mau mendengar saya. Tetapi memang bukan oleh karena kuat dan karena perkasa saja juga, tetapi oleh karena hikmat pengetahuan semua yang ada di dalam dia, kita bisa gitu. Terus juga bahwa untuk satu hal lagi saya ingin bersaksi tadi, di mana Tuhan sudah menyelamatkan saya di kendaraan meskipun kecelakaan kecil. Kedua, di pekerjaan. Satu lagi, karena istri saya yang hamil, yang sudah kurang lebih 5 bulan. Ini kehamilannya ketiga kalinya dia. Pertama keguguran, puji Tuhan, udah 1 bulan. Kedua udah 2 bulan keguguran, tetap puji Tuhan. Ketiga lagi, di mana kami sudah menikah hampir kurang lebih 4 tahun, dan Tuhan percayakan lagi untuk diberikan anak untuk berada di dalam istri saya. Kami pun bersyukur, sebab kami yakin percaya keteguhan saya, ketaatan saya, ketakutan saya kepada Tuhan ya sudah diperhitungkan. Jadi saya ingin bagikan ke Bapak Ibu Saudara bahwa ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan pernah melihat pendidikan kita, besar kecilnya kita, ataupun asal-usul kita, ataupun apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Enggak, Tuhan tidak lihat itu. Tapi Tuhan ingin lihat bahwa ketika kita bersungguh-sungguh ya, yang lakukan itu, ya kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
Tuhan? Silakan duduk. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita buka kitab Mazmur pasal yang keempat. Mazmur pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dalam kitab Mazmur pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya minta tolong nanti hamba Tuhan Reni bacanya. Mazmur pasal 4 ayat 7, 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membandingkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya, terima kasih. Dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang kita baca tadi, ayat 7, 8, 9, itu adalah bagian dari rangkaian doa daripada seorang yang bernama Daud. Kalau kita baca judul dari kitab Mazmur pasal 4 ini, yaitu doa pada malam hari dari seorang yang bernama Daud, yaitu untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Di dalam ayat yang kedua berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, Daud ini adalah seorang raja yang senang bermain musik dan senang juga bermazmur, senang memuji Tuhan, tapi dia juga senang berdoa. Senang berdoa. Biasanya anak-anak Tuhan kalau memuji Tuhan, kalau ada konser puji-pujian, itu satu gedung atau gereja ya, yang dipakai untuk puji-pujian ya, konser penuh. Tetapi kalau doa sedikit yang datang. Nah, kalau kita lihat seorang yang bernama Daud, dia adalah seorang yang suka sekali bermain musik dan suka sekali memuji Tuhan. Itulah kita kenal bahwa ada ayat firman Tuhan berkata, Allah pada akhir zaman akan mendirikan pondok Daud. Ada apa dalam pondok Daud? Ada puji-pujian. Tapi pun dalam kehidupan rohani Daud, dia bukan saja memuji Tuhan, bukan saja senang bermain musik dan memuji Tuhan, ya. Tapi dia juga adalah seorang kepala rumah tangga yang suka berdoa. Nah, kita ambil satu teladan daripada pribadi yang bernama Daud. Ya. Kalau kita baca kitab Tawarikh, bagaimana dia membagi orang-orang yang memuji Tuhan, ya, bani ini, bani itu yang akan berdiri yang memuji Tuhan, bani ini yang bermain musik, bani ini yang bermain kecapi, semua teratur. Tapi saya juga berkata tadi, dia juga orang yang senang berdoa. Nah, di dalam doanya yang kita baca tadi ayat 7, 8 dan 9. Ini adalah doa daripada seorang yang bernama Daud. Doanya begini. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Di sini Daud berkata dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, ada banyak sekali orang berkata, banyak sekali manusia bertanya, ya. Di dalam terjemahan lain bukan berkata tapi bertanya. Banyak sekali manusia bertanya, siapakah yang akan berbuat kebajikan kepada kita? Ya. Banyak sekali manusia bertanya, siapakah yang bisa memberkati kita? Ya. Coba saya baca dalam terjemahan lain ya, supaya lebih jelas. Banyak orang bertanya, siapa yang akan memberkati kita? Terjemahan lain juga berkata begini, banyak orang berkata bahwa Allah tidak akan menolong kami. Itu terjemahan lain. Terjemahan lama berkata begini, banyak orang berkata demikian, siapa gerangan akan menunjuk kebajikan kepada kita? Jadi ini adalah pertanyaan dari banyak orang. Mereka bertanya, siapakah yang bisa memberkati kita? Siapakah yang bisa menolong kita?
Mungkin Daud dia di dalam perjalanan hidupnya dia melihat, dia mendapati ada orang yang bertanya kepada dukun, orang yang mengagungkan kekuatan pikirannya, kepintarannya, tetapi semua kosong. Semua kosong. Itulah sebabnya dalam doanya dia berkata, dia meminjam apa yang dikatakan oleh banyak orang, siapakah yang dapat memberkati kita. Nah, kalimat yang sama mungkin bertanya kepada kita sendiri, siapa yang bisa memberkati keluarga saya? Siapa yang bisa memberkati pekerjaan saya? Siapa yang bisa memberikan saya kesehatan? Saya dalam keadaan sakit. Siapa yang bisa menolong saya dalam keadaan punya masalah, himpitan, tantangan? Siapa? Dan ini dari Daud sendiri berkata dalam kalimat selanjutnya, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Jadi dalam ayat yang ke-7 itu ada dua pernyataan. Dalam ayat 7, pernyataan banyak orang, dia berkata begini, siapakah yang akan menolong kami? Tapi pernyataan daripada Daud, biarlah wajah-Mu menyinari kami. Wajah-Mu, arti daripada cahaya wajah-Mu, ini huruf besar kan kalau kita lihat di Alkitab kita. Cahaya wajah-Mu itu gambaran dari kehadiran Allah dalam kehidupan Daud. Dengan kata lain, dia berkata begini, biarlah Engkau Allah selalu hadir dalam kehidupan kami. Itu doa daripada Raja Daud. Yang membedakan dari kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama, mereka masih bertanya, siapakah yang dapat menolong kami? Kalimat pertanyaan yang tadi saya katakan, yang saya baca, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Itu pertanyaan yang pertama. Dari banyak orang, siapa yang dapat menolong kami sebagai manusia? Daud beda. Kalau Daud mempunyai satu kepastian, dia tidak bertanya siapa yang dapat menolong kami, siapa yang punya kekuatan yang bisa menjaga kami, yang bisa memberkati kami. Masih ada pertanyaan, tapi Daud sudah tidak lagi pertanyaan karena dia sudah mengalami pertolongan Tuhan lewat kehadirannya. Katakan amin. Daud, Jadi ini adalah satu ungkapan, satu kerinduan daripada Daud bahwa dia memahami dan dia menyadari walaupun dia adalah seorang raja yang ditakuti oleh lawan, yang disegani oleh kawan, tapi dia memerlukan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Bahkan di dalam dia menjabat sebagai seorang raja, dia berperang ke sana ke sini, dia mengalami kemenangan, itu tidak lepas dengan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Itu yang paling penting. Di ayat yang ke-7 ini dikatakan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Kita akan lihat bersama apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan pribadi Daud. Dengan dia hadir, apa yang dikerjakan? Kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ada beberapa berkat yang Tuhan berikan kepada Raja Daud dengan kehadirannya. Dan doa saya tadi mengawali ibadah ini bahwa kalau Roh Kudus hadir dalam ibadah kami yang kedua pada sore hari ini, maka menjadi sempurnalah ibadah kami. Itu yang paling penting. Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, maka ibadah ini mengandung kuasa di dalamnya. Itu yang paling penting. Dengan kehadiran Roh Kudus, maka ibadah kita bukan ibadah yang kosong, tapi ibadah yang mengandung kuasa, ibadah yang mengandung janji-janji yang luar biasa karena Roh Kudus. Itulah sebabnya dia berkata, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami. Dengan kata lain, biarlah Allah selalu hadir dalam kehidupan pribadi Raja Daud. Nah, kalau Allah hadir dalam kehidupan pribadi Raja Daud, kita akan lihat berkat apa yang diberikan oleh Allah kepada Daud. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata begini, Engkau
telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Yang pertama yang diberikan oleh Allah dengan kehadirannya kepada seorang yang bernama Daud, yang dikerjakan oleh Allah adalah sukacita. Amin. Sukacita. Tadi pagi saya berkhotbah tentang ayat ini. Sukacita. Nah, hari-hari ini, bulan-bulan ini, beberapa tahun terakhir ini, sukacita itu mengambil tempat yang hampir sama dengan kebutuhan dasar dari manusia. Apa kebutuhan dasar kita? Pak Sanaki apa? Rivaldo apa kebutuhan primer manusia? Makanan, minuman. Kalau dulu, waktu saya masih SMP, SD, diajarkan begitu, kebutuhan manusia paling besar apa? Makanan, minuman. Kalau saya lihat setelah umur saya 48 ini, beberapa tahun terakhir ini, ya umur 35 kesini, rupanya sukacita, rupanya penghiburan itu dia naik. Dia naik beberapa level, hampir sama dengan kebutuhan manusia soal makanan dan minuman. Berarti penghiburan itu adalah kebutuhan yang mendesak bagi kita umat manusia. Kita lihat saja kalau tanggal-tanggal merah, hari-hari libur, banyak orang memanfaatkan hari libur itu untuk apa? Untuk jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? Kenapa refreshing? Untuk ada sukacita. Betul. Nah, kita lihat sekarang kan banyak orang yang bunuh diri karena apa? Hilang sukacitanya. Ada masalah persoalan, pesimis dia, hilang sukacita. Nah, rupanya salah satu yang dikerjakan dengan kehadiran Allah bagi kita umat manusia yang hidup akhir zaman ini, yaitu apa? Dia memberikan sukacita. Haleluya. Itu sangat penting. Jemaat Tuhan, tolong disimak dan tolong dibaca ayat ini dengan baik-baik, dengan seksama, dengan teliti, bahwa kehadiran Allah bukan saja dia memberikan kita makanan, memberikan minuman, dia bukan saja memberikan kita keselamatan, surga yang kekal. Bukan cuma itu saja, tapi dia juga mengerjakan sukacita yang membawa keselamatan bagi manusia. Sukacita penting. Tadi pagi saya katakan sukacita itu punya manfaat dalam setiap aspek hidup kita, baik secara tubuh jasmania. Kalau orang bersukacita dengan orang yang selalu bersungut-sungut, beda jauh. Orang yang suka bersungut-sungut, orang yang susah sedih, badan tubuh jasmaninya, belum jiwanya, belum pikirannya, baru badannya saja. Kalau di kedokteran ya, itu mengalami penurunan antibodinya. Tapi beda dengan orang yang suka bersukacita. Dia sakit bisa sembuh karena apa? Sukacita. Tidak heran ada satu ayat berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan cuma obat, tapi obat yang manjur. Hati yang penuh dengan sukacita adalah obat yang manjur. Camkan baik-baik. Nah, saya katakan sukacita yang di ayat 8 ini adalah sukacita yang diberikan oleh Allah Roh Kudus. Kita tahu 2000 tahun yang lalu bahwa Allah mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam dunia ini. Salah satu manfaat, salah satu fungsi tugas daripada Roh Kudus adalah penghibur. Selain dia adalah penolong, selain dia guru besar, dia adalah penghibur.
Nah, bagi jemaat Tuhan, saya tidak tahu kenapa saya bawakan ayat ini. Mungkin dalam kehidupan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi mengalami masalah persoalan yang menggerogoti sukacita. Berdoa kepada Tuhan sama seperti Daud yang berdoa, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami. Dengan kata lain, biarlah Allah selalu menyertai kami. Nah, kalau Allah menyertai kita, salah satu yang dikerjakannya adalah Dia memberikan sukacita itu. Bukan sukacita yang ada di dunia ini, berbeda jauh. Sukacita yang kita nonton di TV dengan sukacita di dalam hadirat Tuhan beda. Sukacita pada waktu nonton TV beda jauh. Kita nonton ini, nonton itu, kita memang bisa tertawa, tapi habis itu masalah datang lagi. Atau mungkin kita mengkonsumsi obat-obatan supaya kita bersukacita. Karena ada masalah persoalan, kita konsumsi obat-obatan ini, konsumsi narkoba ini, konsumsi ini itu, membuat kita sukacita. Memang betul kita bisa bersukacita, tapi cuma beberapa jam, mungkin 6 jam kurang lebih. Lewat itu kembali lagi kita kepada masalah yang ada. Tapi kalau Roh Kudus memberikan sukacita, maka sukacita itu akan menyelamatkan kita secara pribadi. Amin. Sukacita. Orang yang bersukacita itu, siapa yang mau awet muda? Nah, orang yang senang tertawa, bersukacita di dalam Tuhan, orangnya awet muda. Banyak manfaatnya. Bahkan orang yang bersukacita itu adalah orang yang optimis, tidak pesimis. Orang yang bersukacita, karena dia tahu bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar di tengah masalah persoalan, di tengah tantangan. Allah sanggup memberikan kuasanya, menyatakan pertolongannya, membuat kita semua bersukacita. Kenapa kita harus bermuram durja? Kenapa kita harus sedih dan susah? Kalau kita punya Allah seperti Allah Bapa dalam surga, seperti Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini. Kita tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang sanggup membuat kita bersukacita. Amin, jemaat Tuhan. Sukacita, ya, itu pertama, sukacita. Tadinya saya kembali ke ayat 8 tadi. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak. Kalau saya cermati ayat ini, saya teliti, saya baca, saya renungkan, luar biasa. Sukacita yang diberikan oleh Bapa dalam surga itu, kalau ditulis oleh Daud, dia berkata begini, Allah telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi Daud memberikan satu perbandingan bagi mereka yang punya berkat, mendapatkan rezeki, bersukacita sudah pasti, sudah pasti. Ya. Kalau Ibu Uli dapat berkat pasti bersukacita. Ya. Dapat ampau bersukacita, dapat THR bersukacita. Haleluya. Tapi Daud berkata lebih dari itu. Dia berkata bahwa sukacita yang engkau beri kepadaku lebih banyak. Ada kalimat di situ, kesaksian lewat doa daripada Daud. Dia berkata sukacita yang engkau beri lebih banyak. Dalam terjemahan berkata begini, terjemahan bahasa Indonesia Besar ini berkata begini, engkau membuat hatiku lebih gembira daripada orang yang limpah panenannya. Dalam terjemahan lain berkata begini, terjemahan lama, bahwa telah kau karuniakan kesukaan dalam hatiku terlebih daripada kesukaan mereka itu pada masa gandumnya dan air anggunnya bertambah-tambah banyaknya. Jadi dengan kata lain, ayat 8 ini Daud menggambarkan dengan pengalamannya yang terjadi bahwa sukacita yang Allah beri lebih dari mereka, lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita itu penting. Ayat 9 berikutnya, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah yang Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Berikut, dengan kehadiran Bapa, kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus, maka membuat Raja Daud ini
tenang. Haleluya. Dengan tenang. Ya. Dalam terjemahan lama berkata dengan selamat. Berarti kata tentram ini yaitu selamat. Ya, damai. Jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, ya, dengan Yesus, dengan Roh Kudus yang selalu hadir dalam hidup kita, maka Dia memberikan ketentraman. Amin. Memberikan ketentraman. Pertama, sukacita. Sukacita ini nggak bisa kita beli dengan uang, tidak bisa. Lalu dia dikatakan Dia memberikan kita keselamatan, ya, ketenangan, sehingga kita bisa membaringkan diri kita lalu tidur. Tidak sedikit manusia yang ada pada akhir zaman ini susah tidur. Mereka harus konsumsi apa? Obat. Obat apa supaya bisa tidur? Oh, obat tidur. Valium supaya tenang lalu tidur. Karena dunia ini kan semakin lama banyak masalah, banyak persoalan dalam pekerjaan, saingan, banyak sekali, sehingga kadang-kadang apa yang terjadi pada waktu siang hari itu terbawa pada waktu malam hari. Yang sebenarnya kita harus membaringkan diri lalu tidur, tapi tidak bisa tidur. Karena masalah persoalan itu selalu mengejar kita, mengejar bapak-bapak, mengejar ibu-ibu, masalah dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pribadi, masalah yang banyak sekali yang mengejar kita, sehingga anak-anak Tuhan tidak bisa tidur dengan tenang. Saya bersyukur kepada Tuhan, rupanya Allah memikirkan kesejahteraan umatnya, sampai tidur pun Allah memikirkan. Amin. Bukan cuma Dia mati di kayu salib menyelamatkan kita masuk surga, tapi kita susah tidur di dunia. Tidak cuma itu aja, tapi dari segi yang paling kecil pun Allah memikirkan. Dan Daud adalah seorang raja yang banyak sekali pergumulan. Ya kan, Daud? Pertama pergumulannya dari mana? Dari mertuanya, Raja Saul yang mengejar-ngejar dia. Belum lagi pergumulannya dari siapa? Lawan-lawan politiknya, lawan-lawannya. Lalu apa lagi? Dengan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Apa bisa tidur nggak kalau begitu? Kira-kira Bapak Besiomi bisa tidur nggak? Seperti dalam anaknya Absalom memberontak, nggak bisa tidur. Bahkan bikin apa? Kalau bahasa Ibrani-nya bikin grel, jengkel, susah tidur. Nah ini Daud ini kan punya masalah, banyak sekali masalah persoalannya. Belum lagi dia rindu untuk membangun rumah Allah, tapi Allah berkata nggak bisa. Lalu dia kumpul semua harta, barang-barang emas, perak, tembaga untuk membangun rumah. Itu pun kan bikin masalah juga dalam pikirannya. Tapi dia bersyukur. Dia berkata dalam ayat firman Tuhan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin jemaat Tuhan. Siapa yang susah tidur? Pak Pendeta jangan susah tidur. Oh, rokok. Teman saya hamba Tuhan yang dari Bandung, dia baru ketemu Batam, belum 1 menit loh, baru berapa detik, sudah bunyi suaranya. Lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Baru saya lihat dari samping, enak sekali orang ini tidur. Padahal masih cari rumah untuk ibadah, masih merintis, tapi dia tidur. Dia pikir itu urusannya Tuhan, saya cuma alatnya Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil saya menjadi hamba Tuhan, berarti Tuhan akan menyediakan semuanya, makanan, minuman, tempat tinggal, ya.
rumah ibadah. Jadi ngapain harus dipikirkan? Nah coba jemaat kalau pikir gitu, bisa tidur enggak? Nah orang kalau 1-2 hari nggak bisa tidur, apa akibatnya? Sakit. Ya selain sakit apa lagi? Ya uring-uring yang 1 hari itu. Coba kalau dari sebentar, dari jam 9 kita nggak tidur, bangun jam 6, lalu kita beraktivitas, apakah kita fokus? Nggak bakal fokus. Kenapa? Kurang tidur. Nah saya teliti ini, berarti anak kita itu memikirkan kita juga dari hal-hal yang kecil. Dari yang kecil ini. Ada jemaat dulu yang bergereja di sini. Pernah dia sampai 2-3 minggu nggak tidur, bayangkan nggak tidur berhari-hari, sampai dia berkata kepada saya, Pak, kalau ada tidur itu jual di mall atau jual di toko saya beli. Saya beli kan. Juga bukan satu kalau kita tidur di hotel kamar AC itu juga bukan satu apa ya? Kita bisa tidur nyenyak, bukan. Tapi ada orang yang cuma tempat yang sederhana, ya. Tapi karena cahaya Allah, wajahnya selalu menyinarinya, dia enak tidur. Ya. Ada orang susah tidur, ya, walaupun sudah bagus kamarnya, sudah les, tapi susah tidur. Perlu lagi harus dia konsumsi Valium supaya bisa tidur. Tapi ada orang yang sederhana di tempat yang seperti kursi begini dia bisa tidur. Orang bisa beli tempat tidur kasur yang mahal, tapi tidak bisa beli tidurnya, nyenyak tidurnya nggak bisa dibeli. Cuma Allah yang bisa beli. Sama seperti Daud. Daud ini kan banyak masalah persoalan, tapi luar biasa dikatakan dalam firman Tuhan. Kenapa dia bisa membaringkan dirinya lalu dia bisa tidur? Karena cahaya wajahnya Allah selalu menyinari dia. Dengan kata lain, Allah selalu hadir dalam kehidupannya. Allah yang memberi. Nah, ayat yang terakhir dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Nanti Reni tolong baca ayat ini. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Nah, di sini Yohanes berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus datang supaya mereka, yaitu domba-dombanya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Salah satunya apa yang dikerjakan oleh Yesus datang ke dalam dunia ini? Apa yang diberikannya? Sama seperti Daud, yaitu sukacita, yaitu damai sejahtera. Tetapi iblis, pencuri, yaitu iblis datang hanya untuk mencuri. Apa yang dia curi? Yang diberikan oleh Allah, salah satunya sukacita. Itu dicuri oleh iblis. Dia mau anak-anak Tuhan itu hilang sukacita. Apa yang dia curi? Yaitu damai, yaitu ketenangan yang dia curi. Membuat apa? Hidup kita selalu mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, susah, duka. Karena apa? Karena iblis mencuri hal-hal yang demikian. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita berdoa sama seperti Raja Daud berdoa. Pada waktu malam hari dia berdoa, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami selalu. Dengan kata lain, iblis tidak bisa mencuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada saat sore hari ini juga di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Gambaran daripada Yesus mati di kayu salib. Dia memberikan keselamatan bagi kita. Dia memberikan semuanya bagi kita. Iblis tidak bisa mencuri. Asal kita berdoa Tuhan, biar Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Nah, di dalam perjamuan kudus sebentar, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan akan mengalami kuasa Tuhan. Dengan cara yang layak kita makan tubuh dan darah Yesus, kita akan mengalami berkat-berkat daripada Allah.
Doa saya kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan lebih banyak lagi di tahun ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus, dan saya undang Bapak Saragi bersama dengan saya untuk melayani perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan lagu darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Kita angkat tangan kita. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Hasan akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dalam ibadah ini Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, mengingatkan kami Tuhan betapa sukacita yang dikerjakan Allah Roh Kudus benar-benar sempurna dalam kehidupan kami, memberikan kami ya Tuhan sentosa ketenangan di dalam kami Tuhan, mengiring Engkau dalam kami beribadah kepada Engkau di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami akan ya Tuhan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, bangkitkan kembali Tuhan kekuatan baru kami, semangat baru kami di dalam kami melayani Engkau dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami rindu akan menikmati Tuhan darah dan tubuh-Mu ya Tuhan, yaitu anggur dan roti ini Tuhan, setelah kami menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Amin, amin. Jika dari Dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya, jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan
waktu kita makan roti ini dan minum anggur ini, maka pertolongan, penyertaan Allah akan sempurna dalam kehidupan kita. Berkat perjamuan kudus Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Haleluya. Makasih. Haleluya. 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 Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Iya. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Dalam kehidupan kami pada akhir zaman ini, kejahatan semakin meningkat, dosa semakin meningkat. Dan kalau Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, maka Engkau yang akan menjaga kami, Engkau yang akan memelihara domba-domba-Mu. Kami terima firman Tuhan itu meteraikan dalam kehidupan kami, dan kami sudah makan tubuh dan darah Yesus. Hamba-Mu berdoa pada saat ini di atas mimbar ini, biarlah berkat-berkat Allah lewat perjamuan kudus, janji-janji Allah Engkau akan tepati dan Engkau berikan bagi domba-domba-Mu. Mereka yang datang ibadah pada saat mungkin dalam keadaan sakit, lewat perjamuan kudus pada saat ini, biarlah darah Yesus akan menyembuhkan jemaat Tuhan yang sakit. Mereka yang susah, lewat salib Kristus, maka Engkau akan memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi domba-domba-Mu. Mungkin mereka menghadapi masalah persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha mata pencarian. Hamba-Mu berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, lewat tubuh dan darah Yesus, lewat kematian Engkau di Golgota, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan untuk mengalahkan semua masalah persoalan yang ada, sehingga mereka timbul sebagai pemenang-pemenang yang ada. Mungkin juga dalam kehidupan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, mereka membutuhkan, ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Lewat perjamuan kudus ini, Yesus yang rela mati di kayu salib, maka Engkau akan mencukupi, akan memenuhi segala kebutuhan jemaat Tuhan, baik kebutuhan pekerjaan, baik kebutuhan makanan, minuman, kebutuhan kesehatan, apapun juga, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Engkau Allah yang kami sembah, Allah Yehova Jireh. Engkau akan mencukupi, bahkan mengadakan dan tidak ada menjadi ada. Apapun juga, kuasa Allah akan menyertai domba-domba-Mu, sehingga mereka mengalami pertolongan, mengalami mujizat, mengalami kuasa Allah, sehingga tidak sia-sia kami datang beribadah pada saat ini. Tuhan akan memberkati domba-domba-Mu. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat daripada Allah itu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, serahkan kepada Ibu. Tuhan, mari berikan persembahan kita, dan kita akan kembali berdoa. Nanti Ibu Desi Homing berdoa.
biarlah kami Tuhan boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, dan sukacita tidak hilang dari kami, karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau, dan kami sudah menikmati perjamuan kasih yang kudus pada malam hari ini. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan Yesus, hati kami yang susah Engkau hidupkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang mengalami sakit penyakit Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta untuk kami, Engkau setia dalam setiap kehidupan kami. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Hari ini kami datang dan pulang tidak sama lagi, karena kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Besar kecil persembahan yang ada Tuhan, kiranya Yesus yang memberkati. Biarlah Engkau melihat hati kami yang penuh ucapan syukur untuk memberikan Kas gereja dan kotak renovasi rumah Tuhan, bahkan bagi jemaat yang akan mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Kita naikkan pujian damai yang Dia berikan. Pada ibadah keluarga, semua keluarga bisa hadir dan membawa juga anggota keluarganya. Pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 jam 7 malam, pemimpin pujian Ibu Besi Hobi, pelayan firman Bapak Gembala. Kemudian ibadah doa dan latihan musik hari Rabu tanggal 6 Juni dimulai jam 7 malam. Pemimpin pujian Saudari Yohana Tulenan dan pelayan firman Saudara Ian Abner Setiawan. Ibadah kaum wanita Kamis 7 Juni jam 6 sore. Pemimpin pujian Ibu Desi Humbing. Kemudian doa puasa hari Jumat. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu 9 Juni jam 7 malam.
dengan pemimpin pujian Adik Gesia Andani dan pelayan firman Saudari Nova Ginting. Ibadah raya yang pertama tanggal 10 Juni jam 9 pagi, pemimpin pujian Saudari Yohana, singer Saudari Yesia dan Adik Aflin, kemudian pemain musik Bapak Gembala, Saudara Aris, Saudara Naro dan Saudara Abner, kolektan Ibu Marta Gultom dan Ibu Saragi, penyambut jemaat Ibu Marta Gultom, multimedia Saudari Nova, dan ibadah raya yang kedua jam 6 sore tanggal 10 Juni, pemimpin pujian Saudari Reini, pemain musik Bapak Gembala, kolektan Ibu Desi Hombing dan juga sekaligus sebagai penyambut jemaat multimedia Adik Julius Gultom. Puji Tuhan. Lalu untuk laporan keuangan gereja kepada para bendahara gereja, harap dapat melaporkan laporan keuangan kepada saya selambatnya hari Selasa tanggal 5 Juni 2018. Dan untuk ulang tahun di bulan Juni, tanggal 11 Juni, Adik Evelyn Simanungsong, 26 Juni, Ibu Marta Senior. Puji nama Tuhan dan kau ada tambahan. Puji Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tamatkan ibadah kita bersama-sama. Bersamamu, Bapa. Berkat-berkat ibadah itu akan mengalir sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu serahkan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Apapun juga yang mereka kerjakan dibuat oleh Allah berhasil dalam mata usaha pencarian mereka, dalam studi mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Bagi mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan dalam ibadah yang kedua pada sore malam hari ini, baik worship leader, baik itu multimedia, penerima tamu, kolektan, Tuhan akan memberkati mereka.
Bahkan semua rangkaian ibadah sepanjang minggu ini juga Tuhan akan kuduskan dan memberkati. Dan juga bagi jemaat Tuhan dalam ibadah yang kedua pada saat ini sudah mengembalikan milik Tuhan perpuluhan yang ada. Sesuai janji dalam firman Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap di langit, dan juga kuasa Allah akan menghalau, menghardik segala belalang-belalang pelahap yang mencuri berkat daripada Tuhan. Itulah yang Tuhan akan berikan bagi jemaat Tuhan, janji-Mu bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan perpuluhan yang ada. Tuhan memberkati kalau sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing. Allah Immanuel menyertai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Bagi Bapak Desmond yang sudah bersaksi, kami bersyukur biar lewat kesaksian itu menjadi berkat bagi kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Istrinya yang juga sedang menantikan berkat daripada Tuhan, doa kami biar Tuhan akan menutup bungkus kandungannya, jauhkan dari semua hal yang tidak baik, sehingga pada satu saat nanti dia akan melahirkan dengan baik oleh karena anugerah Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan tamatkan ibadah pada malam hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari surga. Haleluya. Adalah berkat kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, penghiburan, bahkan persekutuan oleh Allah Roh Kudus tinggal tetap bagi jemaat Tuhan yang sudah hadir mulai malam hari ini sampai besok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kami dan membawa kami semuanya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengakhiri ibadah pada malam hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya.